Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu yang lalu, yakni teks diskusi dengan subbab menyajikan teks diskusi. Mari diingat kembali, teks diskusi yaitu menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca untuk setuju dengan suatu pendapat tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Berikut merupakan langkah-langkah menulis teks diskusi. Yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Yang kedua, mulailah pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Retoris itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, atau kalian bisa menjawabnya secara langsung. Contohnya, apakah kamu tidak tahu betapa susahnya mereka mencari uang untuk sekolahmu? Selanjutnya, mulailah pendahuluan dengan syarat emotif. Syarat emotif itu ungkapan perasaan yang ditujukan kepada pembaca. Contohnya, ayo, wahai pemuda bangsa, kita songsong masa depan yang lebih cerah untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya, mulailah pendahuluan dengan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Contohnya, saya pikir Anda setuju dengan hasil diskusi ini. Yang terakhir, mulailah pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Pernyataan topik yang jelas di sini dimaksudkan di dalamnya terdapat beberapa fakta. Contohnya, sampai detik ini, masalah yang cukup besar adalah obesitas. Pada pertemuan kali ini, tugas kalian adalah praktik menulis atau menyusun teks diskusi. Untuk tugas menyusun teks diskusi kali ini, saya sudah menyiapkan dua tema yang bisa kalian pilih salah satunya. Yang pertama, les pribadi, perlukah? Bagaimana menurutmu mengenai gagasan ini? Tulis untuk meyakinkan pembaca dengan pendapatmu. Lalu perhatikan, yang pertama, jika kamu setuju atau tidak setuju, kamu dapat melihat permasalahan dari kedua sudut pandang. Di sini dimaksudkan, kamu boleh berpendapat setuju maupun tidak setuju mengenai gagasan tersebut. Namun, jauh lebih baik apabila kalian memfokuskan satu sudut pandang. Yang kedua, pendahuluan. Katakanlah dengan jelas apa yang kamu pikirkan tentang topik tersebut. Yang ketiga, pendapatmu. Beri alasan atau contoh untuk menjelaskan pendapatmu secara meyakinkan. Yang keempat, simpulan. Simpulkan pandangan utama dan komentar akhir pendapatmu. Lakukan kegiatan berikut untuk menyusun teks diskusi. Yang pertama, rencanakan tulisanmu sebelum mulai menulis. Yang kedua, buatlah tulisanmu menarik untuk dibaca. Yang ketiga, tulis dalam kalimat efektif dan fokus pada topik. Yang keempat, periksa ejaan dan punktuasi. Punktuasi adalah tanda baca. Yang kelima, gunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca. Yang keenam, mulailah suatu paragraf baru untuk setiap gagasan baru. Yang ketujuh, periksa dan sunting tulisanmu setelah selesai.
Berikut merupakan format pengerjaan lembar kerja peserta didik 3, dimulai dengan judul, pendahuluan, gagasan utama, yang didukung dengan alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang. Boleh itu sudut pandang mendukung maupun tidak mendukung. Lalu, gagasan utama sudut pandang lain, dengan didukung alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang. Yang terakhir, simpulan. Berikut merupakan tema kedua dari tugas kali ini, yaitu dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Bagaimana menurut pandanganmu mengenai gagasan ini? Tulis untuk meyakinkan pembaca dengan pendapatmu. Perhatikan yang pertama, jika kamu setuju atau tidak setuju, kamu dapat melihat permasalahan dari kedua sudut pandang. Yang kedua, pendahuluan, katakanlah dengan jelas apa yang kamu pikirkan tentang topik tersebut. Yang ketiga, pendapatmu, beri alasan atau contoh untuk menjelaskan pendapatmu secara meyakinkan. Yang terakhir, simpulan. Simpulkan pandangan utama dan komentar akhir pendapatmu. Lakukan kegiatan berikut untuk menyusun teks diskusi. Yang pertama, rencanakan tulisanmu sebelum mulai menulis. Yang kedua, buatlah tulisanmu menarik untuk dibaca. Yang ketiga, tulis dalam kalimat efektif dan fokus pada topik. Yang keempat, periksa ejaan dan punktuasi. Punktuasi adalah tanda baca. Yang kelima, gunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca. Yang keenam, mulailah suatu paragraf baru untuk setiap gagasan baru. Yang ketujuh, periksa dan sunting tulisanmu setelah selesai. Lalu, gagasan utama sudut pandang lain, dengan didukung alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang. Yang terakhir, simpulan. Berikut merupakan format pengerjaan lembar kerja peserta didik 3, dimulai dengan judul, pendahuluan, gagasan utama, yang didukung dengan alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang. Boleh itu sudut pandang mendukung maupun tidak mendukung. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan benar. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.